Aku punya alasan untuk tidak segera pulang. Memarkir motor di atas jembatan itu lebih baik jadi sebuah pilihan. Sembari memandang arus lalu lintas kendaraan yang silih berganti menebar polusi. Ku tatap nanar setiap putaran roda kendaraan yang lewat di depan. Terkadang diikuti embusan nafas yang memberat. Setiap kali teringat ketidakjujuran akan sebuah masa lalu cinta. Bukannya aku tidak menerima kejujuran dan permintaan maaf dari Sinta, tapi kondisi yang selalu berulang membuat cintaku seolah terayun dalam kebimbangan. Kenapa harus hadir sosok yang bernama Adi? Tiba-tiba ponselku berdering. Halo? Waalaikumsalam. Apa? Innalillahi. Sekarang di mana? Penuh gusar, ku tutup segera ponselku. Sedetik aku tak mampu menguasai diri. Ku mencoba beristighfar, menenangkan diri. Kisruh hatiku, ku coba tata penuh dengan tenang. Aku harus kuat. Aku harus sadar, sesadar-sadarnya, bahwa kondisi aku sekarang tengah melaju bersama motor. Kecepatan harus tetap aku kuasai. Tak boleh lepas kendali. Hanya gara-gara sebuah emosi yang tengah menguasai diriku. Sedetik pernah kupejamkan mata, namun hanya sedetik. Hanya untuk menahan kenangan yang membasah di kedua sudut mataku. Ada kabar, ada kecelakaan, dan aku langsung menuju ke rumah sakit, di mana Adi tengah dirawat. Tentu sengaja aku tidak memberitahu Sinta. Biarlah itu kujelaskan nanti. Sampai di rumah sakit, ku berjalan langkah di mana Adi tengah berada. Sesak dada tak terkira menatap lekat tubuh Adi yang terbujur kaku. Sungguh aku tak tega melihatnya. Aku hanya mampu duduk di sudut kursi. Mulutku mengatuk rapat, mendapati isak tangis yang menjerit dari seorang perempuan. Di dekatnya ada pula seorang dokter. Jelas ku terima percakapan mereka, dan aku hanya mampu beristighfar. Sekali beristighfar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesak dadaku makin tak terkira. Bertubi di jalan perasaan bersalah memenuhi pikiranku. Adi telah tiada untuk selamanya. Langkah kaki gontai meninggalkan jejak yang memantul pelan, bergema ke setiap lorong rumah sakit. Tanpa ada yang tahu
Betapa aku menyimpan sesal yang tiada tara. Mengapa harus aku memberi ruang hati untuk membenci Adi? Janjiku sekuat tekad. Azamku adalah turut serta mengusung jenazah Adi. Maka sepagi mungkin aku berangkat ke rumah duka. Aku ingin melakukan sesuatu yang terbaik buat Adi, sebagai ungkapan rasa sesal dan maaf atas sikapku selama ini. Tanah basah sebab hujan tak berhenti dari semalam. Ku tengok jam di tangan sebelum bertatap dengan Sinta. Kesalahpahaman yang selama ini terjadi sudah terselesaikan usai ku ungkap apa yang terjadi sebenarnya. Ku ucap salam sebelum meluncur bersama motorku menerobos jalan pagi yang sudah dijejali kemacetan. Oh, baru saja berangkat, Mas. Mungkin masih bisa disusul, kata perempuan berjilbab ketika aku sudah sampai di rumah duka. Nanar mataku menatap ke ujung jalan. Tidak ada sedikit tanda, tapi aku sekarang memutar arah motor. Tak henti aku berdoa, berharap Allah masih mengizinkan aku untuk menunaikan hak terakhir Adi. Masih belum menemukan tanda. Aku makin cemas. Haruskah aku gagal menunaikan hak terakhir Adi? Mataku menebar pandang. Maaf bang, numpang nanya, di sekitar sini ada pemakaman nggak? Tanyaku mulai dikejar kegusaran. Di depan sana sebelum tiang listrik, Mas. Coba belok saja. Oh, oke. Terima kasih, Bang. Segera aku tatap gas secepatnya. Tapi ternyata takdir berkehendak lain. Masih di atas motor, aku hanya mampu tertegun. Beberapa meter dari tempat pemakaman, aku melihat kenyataan bahwa jasad Adi telah selesai dikubur. Bahkan satu persatu ada yang mulai meninggalkan tanah pekuburan. Aku tertunduk lesu. Betapa sesalku kini tidak terbilang. Perlahan ku hampiri gundukan tanah yang masih membasah dan memerah. Jejalan emosi menggiring kedua mataku, lalu membasah. Tak henti aku beristighfar, memohon ampun atas diriku, atas dirinya. Mataku mengerjap, terkadang mendongak. Sebelum hembusan kuat, ku pejamkan mata. Adi, maafkan aku. Aku telah gagal menunaikan hakmu atasku. Betapa sombongnya aku. Tapi sungguh, itu di luar kemampuanku, Adi. Angin menelisik seperti menampar pipiku. Kubuka mata, menengadah ke langit. Ya Allah, ampuni dia, maafkanlah dia, mudahkanlah hisabnya, terimalah dia di sisi Engkau ya Rabbi. Desok angin pagi bersemilir, beriringan bersama doaku. Sebelum jejak langkahku satu-satu meninggalkan langkah tanah pekuburan.